Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Setio Aji, NIM 3219013. Selanjutnya, perkenalan dari rekan-rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halilis, NIM 3219009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hariratul Badriyah, NIM 3219021. Kami dari jurusan Ilmu Hadis IAIN Pekalongan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manusia. Yang sebelumnya telah dijelaskan mengenai asas-asas antropologi dan ruang lingkup antropologi. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami mendapat tugas untuk menjelaskan mengenai makhluk manusia. Dan pembagian mengenai makhluk manusia ini akan terdiri dari 5 poin. Yang pertama, makhluk manusia di antara makhluk lainnya. Poin kedua, mengenai evolusi ciri-ciri biologis. Poin ketiga, evolusi primata dan manusia. Poin keempat, aneka ragam manusia, dan poin yang kelima adalah organ manusia. Poin yang pertama yaitu makhluk manusia di antara makhluk-makhluk lain. Saat ini pembahasan tentang manusia ini sangat menarik karena manusia sendiri termasuk dalam ilmu antropologi. Sedangkan jika dipandang dari biologi, manusia merupakan salah satu jenis makhluk di antara jutaan jenis makhluk lain yang saat ini tinggal di bumi. Sekitar pada pertengahan abad 19, para pemuka biologi, diantaranya yang terkenal adalah Charles Darwin, mengumumkan teori itu. Menurut teori itu, bentuk hidup tertua di muka bumi ini adalah makhluk dengan berorganisme satu, yaitu seperti protozoa. Dan dalam jangka waktu yang beratus-ratus juta tahun lamanya, timbul dan berkembang bentuk-bentuk hidup lain berupa makhluk-makhluk yang berorganisme yang makin lama makin kompleks. Dan dalam waktu terakhir ini telah berkembang atau berevolusi makhluk-makhluk seperti kera dan manusia. Untuk mengetahui ragam jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi, para ahli biologi telah membuat suatu sistem klasifikasi semua makhluk yang telah mendapat tempat sewajarnya berdasarkan atas morfologi dan organismenya. Sama halnya dengan beribu-ribu macam makhluk lain, manusia juga menyusui keturunannya, sehingga berdasarkan dari ciri itulah manusia dikelompokkan dalam hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Dalam kelas mamalia ini terdapat satu sub golongan atau suku, yaitu suku primata. Dalam suku ini, semua jenis kera-kera besar seperti gorila atau kera kecil, yaitu tarsi, dikelaskan menjadi satu golongan dengan manusia. Memang sebelum zaman Darwin, para ahli biologi telah lama mengobservasi banyaknya persamaan ciri-ciri antara organ kera dan organ manusia, yakni prosimi dan antepoid. Para ahli biologi manusia ditempatkan ke dalam subsuku antropoid. Subsuku antropoid sendiri kemudian dibagi lagi menjadi infrasuku, yaitu seboid, cercopidoboid, dan pominoid. Infrasuku arboid menggolongkan menjadi satu semua kera di daerah tropis di benua Amerika
baik yang telah punah maupun yang masih hidup sampai sekarang. Infrasuku Cercopidepoid menggolongkan menjadi satu semua kera di daerah tropis di benua Asia dan Afrika, baik yang sudah punah atau masih bertahan hidup hingga sekarang. Sedangkan infrasuku Feminoid menggolongkan menjadi satu kera-kera besar dengan manusia. Infrasuku Feminoid kemudian dibagi lebih khusus ke dalam dua keluarga, yaitu keluarga Pengidae dan keluarga Bominidae. Keluarga Pengidae menggolongkan menjadi satu beberapa macam kera besar, terutama yang hidup di daerah tropis di Asia dan Afrika, seperti kera gibbon, orang hutan, simpanse, gorila, dan lainnya. Sedangkan keluarga Bominidae menggolongkan menjadi satu manusia purba sejenis Picanthropus erectus, Homo neanderthal, dan dengan manusia yang ada sekarang, yaitu Homo sapiens. Adapun manusia Homo sapiens zaman sekarang secara lebih khusus terdiri dari paling sedikit 4 ras. Kemudian poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah evolusi ciri-ciri biologis. Dalam evolusi ciri-ciri biologis ini, saya akan membahas 2 poin, yakni sumber ciri-ciri organisme fisik dan perubahan dalam proses keturunan. Sumber ciri-ciri organisme fisik ini terdapat dalam gen. Jadi, dalam evolusi ini, bentuk-bentuk makhluk baru akan ada dan akan sedikit berbeda dari makhluk atau bentuk yang lama. Dan proses ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, serta perbedaan ini semakin lama akan semakin besar, dan ini dikarenakan oleh gen. Contohnya, dalam sebuah keluarga, ayah secara genotip mempunyai rambut keriting, secara fenotip pula mempunyai rambut keriting, dan ibu secara genotip mempunyai rambut lurus dan secara fenotip mempunyai rambut lurus, maka akan melahirkan anak-anak yang mempunyai genotip maupun fenotip yang berambut keriting maupun lurus. Lalu anak ini akan bercampur gennya, atau dia akan menikah dan akan melahirkan cucu-cucu yang kemungkinan yang pertama mungkin akan melahirkan genotip atau fenotip rambut keriting, yang kedua bercampur antara rambut keriting dan rambut lurus, dan yang ketiga rambut lurus rambut keriting, yang keempat bisa saja mempunyai gen ataupun fenotip yang berambut lurus. Perubahan yang selanjutnya adalah perubahan dalam proses keturunan. Jadi dalam proses keturunan ini ada 3 golongan. Yang pertama adalah karena proses mutasi, yang kedua proses seleksi dan adaptasi, yang ketiga proses menghilangnya gen secara kebetulan atau random genetic drift. Mutasi adalah suatu proses yang berasal dari dalam organisme. Jadi gen yang telah lama akan diturunkan dari generasi ke generasi beribu-ribu tahun lamanya saat berbentuk pada zigot yang baru. Nah, gen ini akan berubah sedikit sifatnya, dan akibatnya individu baru akan tumbuh dan dapat berbeda dari individu yang lama atau gen yang lama. Dan ini akan berbeda dari nenek moyangnya. Sebab-sebab ini belum diketahui sebabnya oleh para ahli biologi. Lalu yang kedua adalah seleksi dan adaptasi.
Ini karena suatu proses evolusi yang berasal dari alam sekitar. Jadi kalau gen ini atau makhluk ini tidak mampu adaptasi dengan alam sekitar, ya maka dia akan punah. Dia akan hilang dengan sendirinya. Kalau dia mampu adaptasi dengan alam sekitar, ya dia akan tumbuh dan akan melahirkan cabang-cabang baru, makhluk-makhluk baru. Lalu yang ketiga, karena proses menghilangnya gen secara kebetulan. Jadi menghilangnya gen tertentu sering juga disebabkan oleh peristiwa atau hal yang tidak berasal dari dalam organisme atau dari alam sekitar, tetapi yang disebabkan secara kebetulan. Contoh, dalam suatu kelompok manusia, semuanya mempunyai rambut keriting. Ada beberapa individu yang mempunyai gen resesif untuk rambut lurus. Kebetulan beberapa individu ini yang pada lahirnya juga mempunyai rambut keriting memisahkan diri dari kelompok induk. Dengan peristiwa ini, karena dia memisahkan diri, rambut lurus ini akan terbawa dan pada suatu ketika akan menyebabkan timbulnya individu-individu yang secara lahir juga mempunyai rambut lurus. Sebaliknya dalam kelompok induk, gen yang rambut lurus akan hilang. Selanjutnya adalah evolusi primata dan manusia. Dalam proses evolusi primata dan manusia ini saya akan menjelaskan sedikit. Ini ada 5 poin. Yang pertama, proses percabangan makhluk primata. Yang kedua, makhluk primata pendahulu manusia. Yang ketiga, bentuk-bentuk manusia tertua. Yang keempat, bentuk-bentuk manusia dari kala Pleistosen muda. Yang kelima, manusia sekarang atau Homo sapiens. Yang pertama, poin pertama adalah proses percabangan makhluk primata. Proses evolusi makhluk manusia ini secara khusus dipelajari oleh ilmu paleoantropologi. Nah, langsung ke pembahasannya. Makhluk primata ini menurut penelitian paling akhir muncul atau ditemukan di muka bumi ini kira-kira 70 tahun yang lalu. Yang disebut para ahli geologi ini menyebutnya dengan kala Paleosen atau kala Paleosen tua. Pada masa ini telah terjadi proses percabangan antara keluarga kerapongit, kera-kera besar dari keluarga hominid yang merupakan anggota makhluk nenek moyang manusia. Dari sini telah terjadi paling sedikit 5 proses percabangan yang tertua timbul kira-kira 30 juta tahun yang lalu dalam kala Eosen akhir. Merupakan percabangan yang mengevolusikan kera gibbon, Bilobatidae. Cabang yang timbul selanjutnya pada permulaan kala Miocene kira-kira 27 juta tahun yang lalu adalah kera Pengoptimus atau orang utan. Cabang selanjutnya adalah sejenis makhluk yang menurut perkiraan para ahli menjadi nenek moyang manusia. Percabangan ini terjadi kira-kira 10 juta tahun yang lalu pada bagian terakhir dari kala Miocene. Fosil-fosil ini menunjukkan sifat lain daripada yang lain, yaitu ukuran badan raksasa yang jauh lebih besar daripada kera gorila yang hidup sekarang. Cabang selanjutnya adalah cabang kera-kera pengit yang lain, yaitu gorila dan simpanse. Ini terjadi kira-kira 12 juta tahun yang lalu pada akhir kala Miocene. Proses percabangan berikutnya yang rupanya terjadi di Afrika Timur timbul dari evolusi makhluk Gigantropus sebelum kera-kera manusia raksasa itu menghilang dari benua Afrika. Cabang inilah yang menurut para ahli akan berevolusi menjadi makhluk manusia. Jadi sebenarnya seperti apakah makhluk atau yang menjadi nenek moyang dari para manusia ini?
Poin selanjutnya adalah makhluk primata pendahulu manusia. Kira-kira seabad yang lalu, para ahli biologi dan paleoantropologi masih mengira bahwa asal-usul nenek moyang itu dapat dipecahkan apabila telah ditemukan sejenis makhluk yang merupakan penghubung antara kera dan manusia. Atau bisa disebut ini seperti missing link antara kera dan manusia. Jadi sebelum manusia itu apa, terus sebelumnya kera, atau setelah kera itu apa, lalu manusia. Namun itu terjadi dalam konsep yang lama. Dalam konsep yang baru, para ahli tidak lagi mempermasalahkan tentang missing link ini, atau mereka seperti sudah menemukan tentang makhluk induk sebelum manusia ini. Poin selanjutnya adalah bentuk-bentuk manusia tertua. Bentuk-bentuk manusia tertua ini ada Pithecanthropus erectus, lalu Pithecanthropus soloensis, Pithecanthropus mojacartensis, Meganthropus paleojavanicus, dan ada Pithecanthropus pekinensis. Dulu makhluk Pithecanthropus ini belum memiliki kebudayaan. Tengku Jacob, seorang paleoantropologi asal Indonesia, menerangkan bahwa makhluk Pithecanthropus ini belum mempunyai kebudayaan, didukung dengan fakta bahwa tidak ada alat ataupun tidak ada bekas-bekas alat-alat yang ditemukan bersama mereka. Ditambah dengan fakta bahwa dulu otak mereka itu lebih kecil daripada otak manusia sekarang. Namun lambat laun otak dari Pithecanthropus ini mengalami perkembangan, mengalami evolusi, dan akhirnya berkembang melahirkan bahasa. Karena kehidupan kolektif ini ada pembagian kerja dan melahirkan bahasa, lalu ada organ untuk bicara atau mengalami perkembangan dalam otak dan akal mereka. Dan inilah yang disebut sebagai cikal bakal atau makhluk atau asal manusia sekarang ini. Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat lama, sekitar 1.500 tahun. Para ahli menemukan ini dalam lapisan bumi yang muda, yaitu lapisan Pleistocene muda. Poin selanjutnya adalah bentuk manusia dari kala Pleistocene muda. Fosil-fosil manusia yang berasal dari kala Pleistocene muda ini kira-kira berumur 200.000 tahun, berjumlah amat banyak, dan terdapat di berbagai tempat di dunia. Fosil-fosil tersebut tidak hanya fosil-fosil ini lebih lengkap, berupa kerangka yang lengkap, tidak hanya tengkorak saja. Jadi dalam kala Pleistocene muda ini ditemukan manusia purba atau makhluk yang diberi nama Homo neanderthal. Jadi makhluk ini telah berevolusi, atau manusia purba ini telah berevolusi dalam jangka waktu yang kira-kira 120.000 tahun dan berkembang menjadi manusia Homo sapiens yang sekarang ini. Poin yang kelima adalah Homo sapiens atau manusia sekarang ini. Jadi bekas-bekas Homo sapiens yang tertua juga terkandung dalam lapisan-lapisan Pleistocene muda, yang berarti bahwa makhluk itu hidup pada akhir kala glasial terakhir atau kurang lebih 80.000 tahun yang lalu. Dan lapisan-lapisan bumi yang terjadi dalam akhir dan manusia berbeda.
bentuknya dari manusia sekarang. Mulai zaman setelah itu yaitu zaman Holocene, semua penemuan fosil manusia ditemukan bersama dengan bekas-bekas kebudayaan dan mulai menunjukkan perbedaan dalam keempat ras pokok yang pada saat itu menduduki muka bumi ini, yaitu ada ras Australoid yang hampir kandas dan kini sisa-sisanya masih hidup di daerah pedalaman benua Australia. Ras Mongoloid yang kini malahan merupakan ras yang paling besar jumlahnya dan paling luas daerah penyebarannya. Ras Kaukasoid yang kini tersebar di daerah Eropa, Afrika di sebelah utara Gunung Sahara, di Asia Barat Daya, di Australia dan benua utara dan di benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Dan yang terakhir adalah ras Negroid yang kini menduduki benua Afrika sebelah selatan Gurun Sahara. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu saya akan membahas tentang aneka ragam manusia dan organ manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang salah paham mengenai konsep ras. Nah, makhluk manusia yang hidup dalam berbagai lingkungan alam di seluruh muka bumi menunjukkan beragam ciri fisik yang tampak nyata seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk-bentuk wajah, dan lain sebagainya. Hal ini menimbulkan adanya pengertian ras atau golongan manusia yang berdasarkan berbagai ciri fisik secara umum. Nah, dalam sejarah bangsa-bangsa, konsepsi mengenai beragam ciri fisik manusia itu telah menyebabkan kesedihan dan kesengsaraan karena suatu salah paham besar yang hidup dalam pandangan manusia berbagai bangsa, seperti adanya perbedaan dari ras Kaukasoid atau ras yang berkulit putih. Itu adanya penilaian bahwa ras yang berkulit putih itu lebih maju, lebih pandai, lebih luhur daripada ras-ras yang lain. Hal itu akan memicu adanya penilaian tinggi rendah rohani dari ras-ras itu. Yang kedua yaitu metode-metode untuk mengkelaskan aneka ras manusia. Dalam hal ini para sarjana terutama memperhatikan ciri-ciri lahir atau ciri-ciri morfologi, yaitu ciri-ciri morfologi itu dalam praktik merupakan ciri-ciri fenotipe terdiri dari dua golongan. Yang pertama yaitu kualitatif, yang kedua yaitu kuantitatif. Yang kualitatif yaitu seperti warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kuantitatif, yaitu seperti berat badan dan ukuran badan. Nah, untuk mengukur ciri kuantitatif secara teliti dalam ilmu antropologi fisik telah berkembang metode-metode antropometri. Nah, namun sarjana-sarjana sekarang itu lebih tertarik untuk meneliti yaitu masalah-masalah dan sebab-sebab daripada persamaan dan perbedaan. Dengan demikian, dalam mengklasifikasikan ras-ras para sarjana sekarang, yaitu lebih tertarik mencoba membangun suatu klasifikasi yang fisik, juga menggambarkan hubungan-hubungan asal-usul antara ras-ras dan pencabangannya. Nah, metode inilah yang sekarang mulai banyak dipergunakan dalam ilmu antropologi. Nah, yang ketiga yaitu salah satu klasifikasi dan beragam ras. Mengenai ras manusia, ada banyak sistem klasifikasi yang berasal dari berbagai sarjana seperti J.F. Blumenbach yang mengombinasikan ciri morfologi dengan geografi dalam sistemnya. Terus ada J. Deniker, warna dan bentuk rambut untuk sistem ciri atau sistemnya. Terus A.L. Tuber tampak secara jelas garis besar penggolongannya ras-ras yang terpenting di dunia.
yaitu seperti Australoid, penduduk asli Australia, Mongoloid, terdiri dari Asiatic Mongoloid, yaitu Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur. Yang kedua, Malayan Mongoloid, Asia Tenggara, dan Kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan penduduk asli Taiwan. Terus yang ketiga, American Mongoloid, penduduk asli benua Amerika dan Amerika Utara dan Selatan, dan orang Eskimo di Amerika Utara sampai penduduk Terra del Fuego di Amerika Selatan. Yang ketiga yaitu Caucasoid, terdiri dari Nordik, Alpin, Mediterranean, dan Indik. Yang keempat yaitu Negroid. Dan yang kelima yaitu ras-ras khusus seperti Bushman, Fedid, Polynesian, dan Ainu. Saya lanjutkan yaitu pembahasan tentang organ manusia. Perbedaan organ manusia dengan organ binatang. Nah, makhluk manusia adalah makhluk yang hidup dalam kelompok dan mempunyai organ yang secara biologis sangat kalah kemampuan fisiknya dengan jenis-jenis binatang berkelompok lain. Nah, walaupun demikian, otak manusia telah berevolusi paling jauh jika dibandingkan dengan makhluk lain. Ras-ras khusus seperti Bushman, Fedid, Polynesian, dan Ainu. Saya lanjutkan yaitu pembahasan tentang organ manusia. Perbedaan organ manusia dengan organ binatang. Nah, makhluk manusia adalah makhluk yang hidup dalam kelompok dan mempunyai organ yang secara biologis sangat kalah kemampuan fisiknya dengan jenis-jenis binatang berkelompok lain. Nah, walaupun demikian, otak manusia telah berevolusi paling jauh jika dibandingkan dengan makhluk lain. Otak manusia yang telah dikembangkan oleh bahasa, tetapi juga mengembangkan bahasa, mengandung kemampuan akal, yaitu kemampuan untuk membentuk gagasan-gagasan dan konsep yang makin lama makin tajam. Nah, bahasa menyebabkan manusia tidak hanya dapat belajar mengenai keadaan sekitarnya dengan mengalami secara konkret peristiwa yang berkaitan dengan keadaan tadi. Nah, bahwasanya bahasa itu menyebabkan manusia tidak hanya dapat belajar mengenai keadaan sekitarnya, juga secara konkret peristiwa yang berkaitan dengan keadaan yang telah terjadi. Seperti contohnya bahwa kita tahu adanya misal gigitan ular yang berbisa itu akan mematikan. Kita tidak pernah mengalami, tapi bahwa kita tahu karena adanya bahasa. Dari bahasa itu adanya informasi dari orang lain, sehingga bahasa itu menyebabkan manusia tidak hanya dapat belajar mengenai keadaan sekitarnya. Nah, kita dengan generasi-generasi yang semakin maju itu mendapat informasi dari generasi yang dulu, sehingga bahasa itu penting bagi manusia. Sekian dari saya, mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.